dari kelompok 2 tugas Pancasila UTS Pancasila. Di sini saya bersama Ibu. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Ibu Iriswati, mengajar di TK Dharma Wanita Menara Darat Kabupaten Muaro Jambi. Izin Bu, di sini saya ingin mewawancarai Ibu tentang sila keempat Pancasila. Ya, boleh, silakan. Izin Bu, saya ingin bertanya yang pertama itu apa pendapat Ibu tentang Pancasila sila keempat? Sila keempat itu apa tadi, kerakyatan yang dipimpin Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya benar. Berarti itu kan tentang musyawarah ya. Iya. Nah, berarti kita dalam musyawarah itu tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, gitu kan? Nah, berarti keputusan yang diambil harus keputusan bersama. Nah, itu yang menurut pendapat saya itu seperti itu. Apakah Ibu pernah mengamalkan sila keempat? Pernah. Yaitu bisa kita amalkan kalau di kami itu dalam rapat wali murid. Nah, jadi saya laksanakan itu kan dalam mengambil suatu keputusan. Dalam mengambil suatu keputusan dimusyawarahkan. Dimusyawarahkan di sekolah gitu kan. Nah, apapun keputusan kita musyawarahkan. Dalam dengan wali murid, dengan rapat dengan teman-teman sejawat guru. Apakah Ibu pernah melanggar atau mendengar seseorang melanggar sila keempat, Bu? Kalau saya sendiri sih tidak pernah melanggar, tapi saya pernah melihat menyaksikan langsung bahwa dalam suatu rapat dengan wali murid itu kan orang tua murid itu memaksakan kehendak harus menerima pendapat dia gitu kan, nggak mau menerima pendapat bersama, mau mempertahankan tetap pendapat. Nah, berarti dia ingin pendapatnya yang harus diambil gitu kan seharusnya kita dalam pengamalan sila itu kan kita harus pendapatnya mana suara terbanyak dalam ini kan. Melalui musyawarah, namanya aja kita kan musyawarah, jadi yang hasilnya itu harus suara terbanyak gitu kan, untuk mencapai suatu keputusan. Saya ingin bertanya kepada Abang, apakah pendapat Abang tentang sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Kalau menurut saya, dalam rakyat ini kita sudah rakyat dan sebagai rakyat kecil kita kan. Kalau untuk pemimpin kita mungkin ya kita kan sama-sama manusia, ada kelebihan ada kekurangan kan. Nah, sebagian mungkin belum ada yang adil kan untuk memilih. Atau contoh seperti kita misalkan menyangkut perekonomian ataupun ini ada bantuan ataupun apa kan itu kan termasuk dipilih-pilihnya mana yang dapat mana yang ini itu kan termasuk kita adil. Pertanyaan kedua, apakah Bapak mengamalkan Pancasila sila keempat? Ya kalau mengamalkan adalah mengamalkan alhamdulillah sudah. Contoh yang Abang ketahui gitu tentang di sini saya izinin Mbak mau wawancarai Mbak untuk apa sih yang Mbak ketahui tentang Pancasila. Jika ada yang melanggar nilai-nilai Pancasila tersebut, bagaimana sih Mbak untuk mengatasinya? Dengan cara yang pertama, kita memberi teguran kepada orang yang melanggar. Kalau dia masih melakukan pelanggaran tersebut, kita akan memberi sanksi sesuai dengan apa yang seorang lakukan. Menurut Mbak, apa contoh kegiatan yang dapat memperkuat sikap saling menghormati dalam sila keempat? Bisa dengan cara menerapkan sikap non-diskriminasi, menghindari diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Saya ingin bertanya kepada Abang, apakah Abang sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila sila keempat? kalau Pancasila itu biasanya semuanya tuh kan sudah kita terapin Bang dalam sehari-hari tanpa kita sadari kayak gitu. Nah, apalagi terutama di sila keempat Bang, pastilah kan gitu. Jadi kalau Abang ngomong gitu, coba Abang sebutin contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau contoh dasar itu paling gampang kayak ini. Kami kan sales Bang. Nah, kalau sales ini biasa sebelum kami turun ke lapangan, nah biasanya kami itu selalu musyawarah Bang. Nah, ada briefing pagi. Nah, jadi kan briefing pagi itu sama dengan kita musyawarah Bang. Nah, jadi di situ kami bisa ngasih pendapat. Nah, kalau musyawarah nih, kalau kita ngasih pendapat,
Nah, kita tidak boleh memaksa orang untuk sependapat dengan kita. Benar, gitu, Bang. benar. Nah, kayak gitu, Bang. Oh, baik. Apakah Bapak pernah mengamalkan sila keempat? Saya mengamalkan sila keempat seperti menghargai pemimpin kita, presiden-presiden kita sebelumnya, sampai sekarang Pak Jokowi, dan menghargai permusyawaratan dari orang lain, Pak. Apa contoh yang pernah Bapak lakukan dalam sila keempat? Contoh yang pernah saya alami yang berkaitan dengan sila keempat ya. Sila keempat ya seperti pemilihan RT atau pemilihan musyawarah yang lainnya, Pak. Bapak, apa pendapat Bapak tentang sila? Sila keempat itu keretan yang dibikin oleh umat juga diserahkan dalam permusyawaratan perwakilan. Menurut pendapat saya adalah tidak memaksa kehendak orang lain atau kita harus menyepakati keputusan bersama. Apakah Bapak mengamalkan sila keempat? Pernah. Dalam kehidupan saya pernah mengamalkan sila keempat. Apa contoh Bapak dalam mengamalkan sila keempat? Dalam dunia kerja, sila keempat itu butuh karena kita harus mempunyai jiwa pemimpin ataupun bermusyawarah dalam menentukan pendapat biar semuanya clear dalam menyelesaikan masalah. Itu juga ya pendapat Bapak ya. Apakah Bapak pernah melanggar sila keempat tersebut? Kayaknya tidak pernah lah, soalnya kita tuh harus bermusyawarah dalam melakukan sesuatu apapun untuk mencapai kesepakatan bersama. Apa pendapat Bapak tentang sila keempat? Sila keempat dalam Pancasila itu berkaitan dengan kebijaksanaan adalah merupakan kultur budaya Indonesia di mana setiap ketemu permasalahan kita akan melakukan musyawarah. Itu jalan yang terbaik selama ini dilakukan oleh kita ataupun bangsa kita. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak pernah mengamalkan sila keempat seperti dari pekerjaan Bapak atau yang lainnya? Banyak yang kita temukan di lapangan dalam sila keempat ini. Apabila terjadi perselisihan antara bawahan dan atasan, itu kita selalu memakai metode caranya yang bermusyawarah. Musyawarah dicarikan solusinya dengan outputnya win-win solusi. Nah, yang mana kita selalu bersama-sama mencari jalan keluar, jalan yang terbaik, sama-sama disepakati secara musyawarah dan damai. Ini untuk pertanyaan terakhir Pak, apakah Bapak pernah melanggar sila keempat atau Bapak pernah melihat seseorang melanggar sila keempat atau pernah mendengar seseorang melanggar sila keempat? Tentunya hal ini memang seharusnya diterapkan pada kehidupan kita sehari-hari dalam perusahaan maupun pekerjaan bermasalah. Namun atas daripada kebiasaan ini banyak kita temukan di lapangan yang mana manusia itu bersifat hanya teori, tapi dalam pelaksanaannya banyak kita penyimpangan akan sila keempat ini. Mungkin karena arogansinya, emosinya, egoisnya, apalagi antara atasan yang bawahan itu banyak yang kita temukan kelainan-kelainan akibat daripada sifat-sifat yang saya sebutkan tadi. Apa pendapat Ibu tentang sila keempat? Pendapat Ibu tentang permusyawaratan, ya kita dari hari-hari harus sebisanya begitu bermusyawarah sesama tetangga, sesama warga, kalau bisa terutama kepada keluarga sendiri. Tentunya kan Ibu pernah mengamalkan musyawarah itu. Contohnya seperti apa Ibu? Yang saya pengalaman saya pribadi terutama di dalam keluarga, misalkan ada masalah di dalam keluarga, kami membicarakannya secara baik, bermusyawarah di dalam keluarga. Kalau ada kesalahan kami bicarakan bersama, kami ambil keputusan yang terbaik menurut kami. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.